Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Sekretariat KTKI Bu Oos, Bu Michiko, pembicara juga Pak Jajat dan seluruh kru, Bapak Ibu, teman-teman sejawat dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di negara-negara lain. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Ini memang kali kedua saya berbicara tentang ini. Mudah-mudahan memberi nuansa yang lebih jelas begitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Infocom ini menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bu Michiko tadi bidang diklat ke dalam sistem supaya aksesibilitasnya keterjangkauannya lebih mudah begitu ya, tidak dibatasi oleh ruang itu, selama ada koneksi internet, nah bisa dilakukan. Baik, saya akan share screen untuk mempermudah kita memahami apa saja sebetulnya yang perlu kita ketahui terkait dengan mudahnya penggunaan sistem keanggotaan. Sudah bisa dibaca ya, sudah bisa terlihat ya. Suara saya terdengar jelas ya Pak Jajat? Jelas. Baik. Jadi judulnya adalah mudahnya penggunaan sistem keanggotaan PPNI dan PKB online untuk anggota. Pertanyaan, bukan pertanyaan, tetapi adalah sebuah judul yang menggambarkan kepada kita memang benar mudah. Tidak sulit melakukan ini semua. Saya akan berurutan menyampaikannya mulai dari PPNI bicara dalam angka. Yang kedua baru ke sistem keanggotaan. Yang itu di dalamnya ada registrasi dan ada menu membership. Yang ketiga sendiri kita akan bedah nanti membership seperti apa, termasuk itu di dalamnya PKB online-nya. Tadi Bu Michi sudah menyampaikan konsep PKB Perawat Indonesia seperti apa. Nanti saya akan menyampaikannya dalam bentuk sistem informasinya. Kemudian juga di sana ada komisi etik. Sebetulnya itu adalah fasilitas yang disediakan untuk mendapatkan surat pernyataan patuh etik. Nah, selain itu juga ada data virtual account, itu fasilitas yang disediakan bagi anggota, termasuk juga pengurus, karena pengurus juga adalah anggota, untuk melakukan perpanjangan keanggotaannya. Yang keempat, bagaimana menggunakan PKB, kemudian verifikasi SKP kegiatan anggota, baik oleh verifikator DPD maupun verifikator DPW, dan terakhir adalah surat rekomendasi untuk perpanjangan STR. Nah, kalau kita bicara dalam angka, Bapak Ibu sekalian, kita patut berbangga karena PPNI ini adalah organisasi terbesar, organisasi profesi kesehatan yang terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Ya, ketua perwakilan perawat yang ada di WHO menyampaikan bahwa memang diakui di seluruh dunia bahwa jumlah perawat atau organisasi perawat itu adalah organisasi yang terbesar untuk organisasi-organisasi profesi yang ada di dunia. Nah, kita lihat di Indonesia sendiri jumlah anggota kita tercatat sampai saat ini, paling tidak ini adalah data kemarin, itu ada 611.645. Saya berkeyakinan bahwa jumlah ini sudah berubah. Mengapa? Karena administrator kita yang menangani ini setiap 2 jam dia akan melakukan registrasi anggota. Ya, setiap 2 jam dia akan memeriksa, dan kalau ada yang harus diregistrasi maka dia diregister di situ sehingga keluar niranya, keluar username-nya, keluar password-nya, terkirim langsung ke email yang bersangkutan. Nah, 611.000 lebih itu tadi tersebar di 34 provinsi plus 4 perwakilan luar negeri
dan beberapa perwakilan negara lain yang meski belum terbentuk pengurusannya, namun dari sistem sejak awal itu sudah ada, sehingga mereka ada juga di sana beberapa orang. Nah, kemudian ada 514 kabupaten kota DPD dan 5.814 DPK. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di peta ini, peta administratif PPNI ini, itu terlihat mulai dari Sumatera sampai dengan ke Papua sana itu. Ya, ini semua sudah ada PPNI di setiap provinsi, setiap kabupaten kota, dan di setiap kabupaten kota itu ada komisariat-komisariat. Oleh karena itu, tentu kita perlu berbangga karena PPNI saat ini percepatan pertambahan pertumbuhan anggotanya luar biasa. Tentu saja ini adalah hasil kerja keras seluruh pengurus mulai dari DPK, DPD, DPW, DPP, dan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota. Berikutnya, kalau kita bicara tentang sistem keanggotaan, maka Bapak Ibu perlu lihat ini www.ppni-ina.org. Inilah yang perlu dikunjungi, ya, websitenya, ya. Kemudian ini sistem keanggotaan, ya, ada dua, yaitu registrasi dan membership, terutama. Yang lain-lain itu adalah informasi yang perlu Bapak Ibu ikuti perkembangannya. Jadi ada registrasi dan ada membership. Kita lihat bagaimana registrasi. Bagaimana sih cara mendaftar itu? Sekarang banyak sekali komentar dan pandangan, pendapat dan pengalaman, kesaksian atau apalah pengakuan begitu bahwa ternyata cara mendaftar menjadi anggota PPNI itu sangat gampang banget, dia bilang begitu. Ya, mereka bilang begitu. Bagaimana itu gampang? Hanya perlu 4 langkah saja untuk bisa mendapatkan tercatat sebagai anggota organisasi profesi ini. Yang pertama, kunjungi websitenya ini. Yang kedua, ada menu registrasi itu. Di situ ada gambar siluetnya 3 orang, ada tulisan registration. Tinggal diklik aja. Nanti akan muncul pilihan apakah Anda perawat di dalam negeri atau di luar negeri. Kemudian setelah itu isi formatnya. Lalu klik daftarkan. Ya, klik daftarkan, nanti tinggal lakukan pembayaran. Karena setelah diklik daftarkan ini akan diverifikasi oleh pengurus DPK, DPD, DPW, kemudian akan terkirim virtual account ke email Anda semua. Kemudian silakan lakukan pembayaran, jangan tunggu habis jatuh temponya atau kadaluarsa. Ya, gitu. Meskipun kadaluarsa masih ada solusi, dilakukan sendiri oleh calon anggota. Tidak perlu nanya siapapun betulnya. Nah, kemudian keluarlah niranya. Sudah selesai. Jadi cuma 4 langkah. Ini tidak cukup, tidak membutuhkan waktu panjang. Ya, asalkan disiapkan dulu data-datanya. Apa saja data yang diperlukan? Yang pertama, nama lengkap. Ya, nama lengkap lah ya, ditulis di situ. Tidak usah pakai gelar, karena ini ada sering yang menulisnya gelar di situ. NS, Rohman Azam, SP, Kep MB. Nanti di sana ada gelar lagi nih, nomor 8 nih. Gelar depan, gelar belakang. Kalau ditulis lagi di situ nanti akan double. NS, Rohman Azam, SP, Kep MB, SP, Kep MB. Kebanyakan ya. Jadi tanpa gelar gitu. Baru yang lainnya nomor KTP, tempat lahir dan sebagainya itu diikuti. Saya ingin jelaskan nomor 8, nomor 9 ini yang sering salah mengisi. Ternyata di beberapa provinsi gelar itu disebut atau artinya adalah nama. Jadi kalau menanyakan siapa namamu, siapa gelarmu, nah itu nama. Sehingga ada yang mengisi di nomor 1 sudah diisi Ahmad Baidowi. Nanti di gelar depan itu ditulisnya Ahmad, gelar belakangnya Baidowi, sehingga ketika jadi namanya Ahmad Baidowi, double jadinya. Itu tentu tidak benar begitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan?
Di nomor 8 dan nomor 9 ini kalau tidak ada gelarnya dikosongkan saja. Tidak perlu isi apapun di situ. Ya. Kemudian alamat tinggal sesuai KTP, tinggal silakan diisi. Kemudian keterangan lain sesuai yang ada di situ silakan diisi. Nah, data-data ini perlu dilengkapi. Satu saja yang perlu di-scan dalam bentuk JPEG maksimal 300 KB adalah ijazah. Karena nanti ijazah ini dijadikan indikator oleh administrator lain, DPK, DPD, DPW untuk melihat ya apakah benar ini perawat atau ini dukun di situ kan gitu. Nah, tentu kita ingin agar ini benar diisi ya. Alamat unit kerja ditulis termasuk juga kontak informasinya berupa email. Komunikasi dilakukan lewat email. Nah, kalau kita lihat registrasi tadi, ini diklik registrasi, itu akan muncul ya, muncul ini menu ini. Tadi perawat dalam negeri, luar negeri ya. Itu akan muncul ini. Kemudian selanjutnya setelah diklik itu akan muncul registrasi ini, format registrasi. Isi semua, terakhir sekali di bawah ada klik daftarkan. Setelah didaftarkan akan terbaca oleh pengurus DPK, DPD, DPW, lalu diverifikasi datanya, keluarlah virtual account, silakan lakukan pembayaran, maka nilainya akan keluar. Nah, ini gambar mungkin tidak cukup jelas ya kelihatan oleh Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, sejawat semua. Ini menggambarkan bagaimana alir pendaftaran anggota. Ya, kalau datanya benar, kemudian tidak ada problem gitu ya, itu 1 kali 24 jam sudah bisa keluar nilainya. Bahkan ada yang 2 jam saja dari setelah semua diverifikasi dan status bayarnya lunas. Itu cukup 2 jam ya, tapi kita targetkan ini maksimal sampai 2 kali 24 jam. Kalau tidak ada problem biasanya lebih cepat dari itu. Jadi tadi sudah saya gambarkan ini anggota mulai masuk ke website registrasi luar negeri apa dalam negeri, isi form, daftarkan, cek email, kemudian cek email terkait dengan BNI e-collection untuk rincian nomor virtual account. Kemudian nanti setelah itu akan diverifikasi oleh admin DPK, ya, dan admin DPK akan masuk ke sini untuk melihat data keanggotaan. Lalu admin DPD juga demikian untuk memeriksa. Lalu admin DPW juga demikian. Selanjutnya, kalau semua sudah memverifikasi, data pembayaran sudah dilakukan, sudah lunas di dalam sistem, maka admin DPP akan meregistrasinya. Keluarlah niranya ini. Sampai di sini selesai nih, finish. Username, nira dan password terkirim lewat email. Jadi sangat mudah ya. Kemudian nah cara daftar anggota PNI ternyata gampang banget ya. Bisa mandiri, bisa. Ini sangat direkomendasikan, tidak usah minta bantuan siapapun. Mandiri dari rumah, dari jalan juga bisa asal disiapkan datanya. Kemudian kolektif bisa juga ya, kalau terkendala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan mandiri, bisa minta bantuan administrator DPK. Yang penting siapkan data dan dokumen. Dokumen tadi yang diperlukan itu ijazah aja, scan ijazah. Kemudian kunjungi website ini ya, pilih registrasi. Lalu nanti pembayaran sangat mudah, bisa dilakukan sendiri, tidak usah minta bantuan siapapun. Ya, ke virtual account ini. Bisa lewat ATM, BNI, ATM bersama, SMS banking, mobile banking, internet banking, teller bank. Ya. Jangan ke bank yang sedang teller, tapi teller bank. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke membership. Apa aja yang ada di sana? Di sana itu Bapak Ibu punya your private option, isinya ada pengaturan akun, yang mau mengubah username, mau mengubah password untuk keamanan data. Kemudian ada data pribadi ya.
ada PKB, ada komisi etik, ada data virtual account. Ini semua anggota punya fasilitas ini. Nah, pengurus ada tambahan, berbeda-beda menurut levelnya. Ya. Kemudian data pribadi isinya apa? Identitas, pendidikan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Bagi yang datanya sudah ada tapi belum dilengkapi, segera lengkapi sekarang. Besok, jangan banyak ditunda-tunda. Kemudian ada menu PKB di sini. Kita fokus nanti di sini. Saya tadi akan menerjemahkan apa yang disampaikan Bu Mici ke dalam sistem kita. Kemudian PKB ini ada petunjuk teknisnya, jadi tidak perlu nanya siapapun, sudah dipandu oleh petunjuknya. Karena di PKB online ini ada petunjuk bagaimana menggunakan PKB itu. Kemudian permohonan melakukan PKB ada petunjuknya, borang pengisian, buku log, rangkuman penilaian PKB. Buku log untuk melihat aktivitas kita di sana, rangkuman ini untuk melihat seberapa banyak kita sudah mendapatkan satuan kredit profesi atau SKP ya selama tahun ini maupun periode 5 tahun. Lalu setelah itu kita akan masuk ke PKB khusus untuk PKB. Jadi di sini nih kita fokusnya berikutnya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Mici akan diterjemahkan dalam bentuk program di sini atau dalam bentuk sistem di sini. Kita masuk ke sini, PKB online fokusnya adalah bagaimana mendapatkan surat pernyataan patuh etik, patuh kode etik, dan bagaimana mendapatkan rekomendasi perpanjangan STR. Yang kedua-dua ini dibutuhkan untuk melakukan perpanjangan. Terutama rekomendasi adalah untuk perpanjangan STR, surat pernyataan patuh etik, ya. Dan kalau yang baru rekomendasi tidak diperlukan. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara mengunduh surat pernyataan patuh etik itu. Sangat mudah, cuma ada 5 langkah saja. Masuk ke website, kemudian ada membership, gunakan username dan password, lalu klik komisi etik. Ini komisi etik ya, di sini ada komisi etik. Kemudian klik download, print, beri materai, tanda tangani. Ini download ya, ada download, fasilitas download di bawah ini. Nah, kemudian inilah surat surat pernyataan patuh etik tadi. Ya, setelah di download dia akan muncul ya, di print, kemudian ini kita masih print dan upload ya, gitu. Nanti saya kira kita bisa bekerja sama dengan Bu Oos dengan KTKI untuk surat ini juga nanti tidak usah di-download, tapi juga terintegrasi. Ini nanti akan dicetak di dalam, mungkin pengamanannya dilakukan dengan QR code atau dengan cara-cara lain. Ke depan kita akan lakukan seperti itu. Kemudian kalau sudah di-download, silakan diberi materai dan ditanda tangani. Ya, ini contohnya. Ya, kalau sudah ditanda tangani, ini digunakan untuk sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan STR. Nah, bagaimana menggunakan PKB? Ini saya akan tunjukkan Bapak Ibu sekalian, mudah sekali. Jadi hanya ada beberapa langkah. Langkah ini sangat cepat. Ya, yang penting adalah dokumen-dokumen yang akan diupload itu nanti baik berupa sertifikat, surat tugas dan lain sebagainya yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan Bu Michiko tadi, tergantung pada ranah mana, praktek profesional, pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian pengabdian masyarakat, dan satu lagi itu adalah kegiatan ilmiah. Ya, gitu. Jadi masuk ke ppni.ina.org membership, username dan password, kemudian klik PKB, baca petunjuknya, klik permohonan, nomor 7 langkah ke-7 klik tambah, isi formulir, nomor 8 klik borang pengisian, nomor 9 klik tombol input, isi format, upload dokumen bukti, bisa sertifikat dan lain-lain, lalu klik simpan. Sudah. Setelah itu sudah itu, tinggal ditunggu aja bagaimana verifikator memeriksa usulan-usulan SKP kita. Baca pesan dari verifikator DPD dan tanggapi dengan tepat. Ya, misalnya diminta upload ulang, silakan diupload ulang.
baca keterangan yang disampaikan oleh verifikatornya, kemudian lakukan sesuai dengan perintahnya atau sesuai dengan catatannya. Kemudian itu tadi anggota. Jadi sangat mudah sekali melakukan ini semua. Nah, ini harus dilakukan dalam rangka nanti apa? Memperoleh surat rekomendasi perpanjangan STR. Yang di bawah ini nih, ini surat rekomendasinya. Ini gambar ini saya potong-potong sebetulnya satu kesatuan. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana yang menyatu dengan DPD, DPW sebagai verifikator. Sekarang kita masuk ke verifikator. Bapak Ibu mungkin karena bukan verifikator, ini saya kira tidak perlu diketahui, tapi cukup sekedar info bahwa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian mengupload semua dokumen itu akan diperiksa oleh verifikator DPD. Dia akan memeriksa setiap nama anggota di situ, kemudian nanti simpulannya adalah diterima SKP-nya itu atau ditolak. Ya, atau kalau waiting masih diam aja berarti belum diapa-apakan itu oleh verifikatornya. Kalau ditolak pasti ada catatan tadi itu. Catatan itulah yang perlu dibaca. Baca pesan dari verifikator. Ikuti, tanggapi dengan tepat gitu ya, tugasnya anggota. Kemudian ini DPD sudah melakukan verifikasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh DPW untuk juga melakukan hal yang sama. DPW punya tambahan lain karena sesuai dengan ketentuannya dalam kebijakan di PPNI bahwa surat rekomendasi perpanjangan STR itu dikeluarkan oleh DPW, maka DPW punya menu evaluasi PKB anggota dan dia punya menu untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Nanti setelah memenuhi syarat kecukupan minimal 25 SKP itu terpenuhi, maka suratnya akan dikeluarkan oleh DPW terkirim ke anggota. Nah, ini anggota tadi itu ada di sini bawah ini, paling bawah di sini nih ada surat rekomendasinya ya. Kalau bentuk, nah ini bentuk keseluruhannya kira-kira begini. Dari anggota tadi sudah memasukkan, mengupload semua, nanti diperiksa oleh DPW, oleh DPD ya. Di sini DPD akan bekerja, kemudian diperiksa lagi oleh DPW, diverifikasi, lalu terkirim ke sini surat rekomendasinya itu. Ya, jadi sangat mudah ini melakukannya. Nah, inilah contoh surat rekomendasinya. Surat rekomendasi ini tidak perlu di-download. Ya, pastikan surat rekomendasi sudah keluar di dalam sistem. Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam sistem. Setelah itu barulah kunjungi situs KTKI kemkes.go.id tadi itu untuk melakukan perpanjangan bagi yang melakukan perpanjangan ya gitu. Jadi ini adalah contoh surat rekomendasinya. Contoh surat rekomendasi ini tidak dibuat manual tapi di dalam sistem. Setelah Bapak Ibu mencukupi, diverifikasi DPD, kemudian diverifikasi DPW, lalu dikeluarkan nomor surat dan lain sebagainya, muncul dia di dalam sistem dan terkoneksi, terintegrasi langsung dengan KTKI versi 2.0 yang disampaikan oleh Bu Oos tadi. Jadi semudah itu, tidak sulit. Jadi oleh karena itu jangan gunakan calo. Ini pesannya di sini nih. Ya, kita mendengar tadi yang disampaikan Bu Oos benar adanya itu, ternyata di luar itu ada banyak calo. Ya, kita sudah sedang menangani beberapa kasus terkait ini ya. Itu oleh karena itu pesan kami adalah jangan berhubungan dengan calo yang menawarkan pengurusan STR. Mengurus STR sangat mudah sekali. Yang penting semua syarat-syaratnya lengkap. Untuk mendapatkan syarat-syarat lengkap, ikuti sesuai dengan peraturan, baik peraturan di PPNI maupun peraturan di KTKI. Lakukan pengajuan usulan STR secara mandiri, tidak susah. Sistem dibuat bukan untuk mempersulit, justru untuk mempermudah. Bayangkan pengalaman yang lalu, dokumen bertumpuk-tumpuk, bisa kececer dan lain sebagainya. Sekarang dengan sangat mudah. Bu Oos tadi berulang-ulang menyampaikan paperless. Ya.
ini kita sudah ada di zaman 4.0, bahkan beberapa negara sudah 5.0 ya. Kita harus bergerak gitu. Pelayanan STR ini dilakukan secara online di sini nih, di apa namanya KTKI ini. Biayanya cuma 100.000 tadi diulang-ulang terus oleh Bu Oos. Jangan menggunakan jasa calo ya. Bapak Ibu rugi sendiri ya gitu. Ini mohon disampaikan bagi para pengurus ke semua anggota. Jangan bosan-bosan, terus disampaikan. Nah, ini kalau secara keseluruhan gambarnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah surat rekomendasinya ini dikeluarkan, barulah Bapak Ibu mengunjungi situsnya KTKI. Ke sini, ke bawah sini ya. KTKI, ikuti saja sesuai dengan alur ketentuan KTKI tadi itu. Saya ingatkan sekali lagi nih di bawah ini, jangan menghubungi calo. Ya. Inilah contoh STR yang disampaikan oleh Bu Oos tadi itu. Ya. Ini saya juga mengurus STR belum lama ini, itu 2 minggu. Ya, sudah jadi. Bahkan ya sekitar 2 minggu lah itu. Jadi saya ambil di kantor pos. Ya, sudah jadi. Jadi semudah itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang susah. Ya, gitu. Baca ketentuannya, baca petunjuk-petunjuknya, ada semua itu di websitenya. Nah, bagaimana agar registrasi STR baru itu cepat tervalidasi? Pertama, Bapak Ibu untuk mendapatkan surat patuh etik kan harus tercatat di keanggotaan PPNI, ya. Daftarlah melalui komisariat, ya. Mari kita bersama-sama tumbuh besar dan berwibawa di bawah anggota di dalam organisasi ini. Ya. Kemudian siapkan dan scan dengan benar dokumen ini pas foto 4x6 latar belakang merah. Saya kira sudah dijelaskan oleh Bu Oos tadi, saya tidak perlu mengulangi lagi. Saya ingin menekankan bahwa kalau ingin STR baru usulannya itu cepat tervalidasi, lakukan ini. Begitu, ya. Jangan keliru. Kemudian kalau registrasi STR perpanjangannya ingin cepat tervalidasi, lakukan ini. Ya, pastikan statusnya sebagai anggota PNI aktif, isi PKB-nya ya, gitu sebelum mengurus STR dan pastikan sudah keluar surat rekomendasinya, siapkan scan data-data yang benar, pas foto resmi 4x6 ini untuk perpanjangan latar belakang merah, surat sehat terbaru 3 bulan ya, jangan 3 tahun terakhir. Mungkin saja saat ini kondisi kesehatannya berubah kan gitu. Kalau dulu masih sehat, sekarang tentu saja kita inginkan selalu sehat. Ya, surat rekomendasi dari PPNI yang dikeluarkan oleh DPW. Jadi kalau terkait dengan surat rekomendasi tidak usah menghubungi DPP, hubungi DPD-nya. Apakah sudah diverifikasi atau tidak usah dihubungi, dibaca aja, dibuka melalui akun masing-masing, ya. Kemudian STR lama disiapkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, penulisan nomor dan tanggal surat rekomendasi harus yang benar, ya. Di mana sih sebetulnya letak integrasinya? Nah, ini di poin 11 inilah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pertama harus masuk ke website PPNI dulu, pastikan bahwa surat rekomendasinya ini sudah dibuat ya sampai sini nih. Yang tadi itu untuk membuat ini kan Bapak Ibu harus mengupload dokumen-dokumen PKB, sertifikat, surat tugas, dan lain sebagainya sesuai yang disampaikan Bu Michiko tadi itu. Setelah ini keluar, surat rekomendasinya ini keluar, barulah nanti masuk ke sini nih, ke nomor 6. Ya, masuk ke portalnya KTKI. Lakukan itu. Nah, kalau surat rekomendasinya sudah ter-create di dalam sistem, maka dia akan otomatis tervalidasi. Sehingga validator juga lebih mudah bekerjanya. Tidak perlu memeriksa lagi. Udah pasti itu asli dia. Ya gitu. Tapi kalau yang diupload manual itu bisa jadi ada yang patut diduga palsu, bisa jadi. Nah, untuk mengatasi pemalsuan-pemalsuan itu maka dilakukanlah integrasi ini. Ya, KTKI dengan OP-OP semua. Jadi ini bisa menyelamatkan Bapak Ibu sekalian dari perilaku yang memungkinkan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau yang sudah terintegrasi tadi itu, ini nanti di rekomendasi profesi itu
itu tidak perlu lagi klik tampilkan. Ya, karena dia udah otomatis tuh tervalidasi oleh CPD online. Jadi enak, tidak perlu diperiksa lagi oleh validator, udah lewat aja dia. Tinggal periksa surat sehatnya bener nggak nih 3 bulan terakhir. Ada apa namanya itu nomor induan apa namanya ya, nomor izin prakteknya dan sebagainya ya gitu. Tapi kalau yang belum yang dulu belum terintegrasi, ini masih ada menu di sini, tombol klik tampilkan di sini. Jadi ini tentu apa namanya menambah waktu memeriksa dari validator. Dan kalau menambah waktu berarti memperlama, nah gitu. Jadi oleh karena itu pastikan Bapak Ibu sekalian surat rekomendasinya sudah dikeluarkan. Terakhir, slide terakhir saya akan sampaikan bahwa ini untuk anggota yang akan memperpanjang, pastikan anggota telah mengunggah semua SKP kegiatannya. Yang kedua, pastikan kecukupan yang minimal 25 SKP itu telah terpenuhi. Yang ketiga, pastikan surat rekomendasi sudah dikeluarkan dari sistem. Ya, ajukan permohonan perpanjangan STR, siapkan terlebih dahulu dokumen yang sesuai ketentuan, ya gitu. Terima kasih, saya kira itu Pak Jajat. Saya akan sangat senang kalau nanti akan banyak diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.